Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal maparin hasil dari tugas besar mata kuliah struktur data kita, teman-teman. Di sini kita ada buat aplikasi gym management sederhana yang bakal kita paparin sebentar lagi. Nah, di sini kelompok kami itu beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Fishit Kimardian, lalu ada teman saya Dimas Ramadhani, dan juga Abis Serpatir. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke slide-nya, teman-teman. Next. Nah, gym management itu sistem ini tuh dirancang untuk membantu kita mengelola operasional sebuah gym. Misalnya, sistem ini tuh mencakup dasar-dasarnya tuh pendaftaran anggota atau membernya, juga pengelolaan jenis paket latihan atau split latihannya. Juga nanti ada pencatatan relasi antara member dan juga paket latihan yang diambil. Next. Oke, di sini bisa dilanjut oleh teman saya Dimas Ramadhani. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Upi. Pada saya ini itu kita akan menjelaskan lagi nih implementasi setiap topiknya itu apa aja. Nah, topik yang dibahas itu ada BST dan juga ada yang namanya MLRL atau multi-linked list. Nah, pertama kita BST dulu nih, atau binary search tree ya. Ini berfungsi untuk menyimpan modul member. Nah, implementasinya itu atau fungsinya itu digunakan untuk menyimpan data member. Nah, alasannya kenapa? Karena untuk pencarian cepat atau searching gitu. Jadi kalau misalkan dalam pencarian itu dia big O-nya adalah big O log n. Fiturnya itu apa aja? Dia bisa insert, delete, traversal, yaitu ada in order, post order atau pre-order, dan juga searching. Nah, untuk struktur dalam C++ nya atau codingannya dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah struktur dari info dari membernya. Ada yang nama member, target berat, tinggi badan, atau progress berat. Nah, progress berat ini dia akan menyimpan berat badan si member itu pada setiap bulannya, dari bulan 1 sampai bulan 12. Lalu di sini ada struct member, yang dimana ini ada berfungsi sebagai node dalam binary search tree-nya, atau BST-nya, dot tree-nya lah. Di sini dia akan menyimpan info member sebagai info member tadi yang di atas ini, dan juga address member, itu pointer untuk menunjuk member ini left-nya, dan juga right-nya. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Abis Serpatir tentang multi-linked list. Silahkan Abis Serpatir. Oke, nah untuk multi-linked list ini, kita menggunakan multi-linked list untuk menyimpan data paket latihannya dan juga gerakan latihannya. Nah, untuk model parent child-nya di sini parent digunakan untuk menyimpan nama paket latihan dan child-nya itu menyimpan nama gerakan dari si parents-nya. Nah, fiturnya ada apa aja, yaitu ada menambah paket, menambah gerakan ke dalam paket tertentu, menghapus paket, biasanya beserta isinya, dan statistik paket, di mana paket dengan gerakan terbanyak atau dengan gerakan sedikit. Oke, nah untuk di struct C++ itu kita bisa lihat di gambar yang di kanan, itu ada jenis gerakan. Jenis gerakan ini adalah si parent-nya, di mana jenis gerakan di sini adalah child-nya, di mana dia ada string nama gerakan untuk nama gerakannya, boolean untuk apakah dia berbasis waktu atau enggak, integer untuk frekuensi, integer untuk sets, dan address gerakan untuk next-nya. Nah, untuk struk paket latihan atau untuk parent-nya, itu ada string nama paket untuk nama paketnya, string kesulitan itu untuk dikukutin, nanti ada beginner, intermediate, dan advance. Nah, dan ada address gerakan untuk first dan address paket untuk next-nya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demo program di VS Code. Nah, otomatis. Sebentar kita akan coba untuk pindah slide dulu. Nah, di sini pada menu awal kita punya 3 menu utama, yaitu ada info member, info latihan, dan juga relasi member latihan. Nah, pertama kita akan info member dulu nih. Info member ini dia bisa nambah member, update progress member, lihat detail member, ini berdasarkan nama, lihat semua member, dan hapus member, dan statistik membernya. Pertama kita akan tambah member dulu nih. Tambah member, misalkan nama saya sendiri itu Dimas, tinggi, target berat badan saya itu misalkan
80 kilo dengan tinggi badannya ada 180. Sekarang kita tambah lagi dengan nama Abi Sarfatir atau Abi. Target berat badannya dia itu 90 kilo dengan tinggi badannya ya. Tinggi badan dia misal 175. Dan satu lagi untuk teman saya adalah Lutfi. Berat badan dia misalkan 95, tinggi badan dia 173. Nah, untuk memastikannya nih, baik apakah itu sudah masuk atau belum, itu bisa ke lihat semua member atau ke nomor 4 ya. Nah, di sini akan ada 3 pilihan nih, ada in order berdasarkan alfabet, pre-order, dan juga post order. Kita coba pre-order aja, in order aja. Nah, di sini ada bisa Fatih sudah masuk, Dimas sudah masuk, Lutfi sudah masuk ya. Nah, setelah itu kita bisa update progress member nih, misalkan nama Dimas nih. Dia bulan pertama itu berat badannya itu adalah 70 kilo. Lalu dia naik lagi nih pada bulan kedua. Dimas lagi pada bulan kedua dia akan naik lagi 75 kilo. Nah, untuk melihatnya itu kita bisa ke 3 atau 4. Coba kita ke 3 dulu, dia akan masuk ke member khusus lah gitu sesuai nama yang di input. Misalkan nama Dimas. Nah, di sini ada muncul bulan pertama dia 70 kilo, bulan kedua dia 75 kilo. Nah, ini ada statistik nama Dimasnya. Lalu kita bisa hapus member nih. Kita bisa hapus member si Lutfi, coba misalkan. Nah, member bernama Lutfi berhasil dihapus. Nah, untuk memastikannya kita bisa ke 4 ya. Lihat semua member. Kita lihat semua member. Nah, di sini sudah tidak ada nama Lutfi karena tadi sebelumnya sudah dihapus. Untuk statistik membernya itu dia akan melihat nih total member itu ada berapa. Nah, rata-ratanya target beratnya itu dari 2 orang ini 85 kilo gitu. Untuk target berat tertingginya dia ada di Abi itu 90 kilo, dan untuk target berat terendahnya itu diraih oleh Dimas 50 kilo. Nah, lalu kita bisa kembali kalau misalkan serasa ini sudah cukup, dan kita bisa ke info latihan yang akan dijelaskan oleh Abi Sarfatir. Silakan Abi Sarfatir. Nah, untuk menu latihan sendiri di sini kita bisa lihat ada CRUD untuk paket dan gerakannya. Nah, pertama itu ada C atau create. Di sini kita bisa menambah paket dan menambah gerakan ke paketnya. Nah, kalau misalkan kita menambah paket ke latihan, oke, contoh sini kita menambah paket yang namanya push. Nah, di sini kita bisa memilih namanya kesulitan. Yang pertama tuh ada beginner atau untuk pemula, yang kedua tuh untuk menengah, yang ketiga tuh advance atau paling terakhir lah pokoknya. Di sini kita bakal memilih kesulitan beginner saja mungkin karena ini untuk pemula. Nah, di sini kita di sini bakal tulisan paket push beginner berhasil ditambahkan. Nah, setelah kita menambah paket latihan, kita bisa menambah yang namanya gerakan ke paket itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini nama paketnya push seperti yang kita tulis tadi, dan nama gerakannya contoh kayak push up. Nah, di sini di sini untuk gerakan sendiri bakal terbagi menjadi 2. Apakah gerakan tersebut berbasis dengan waktu atau tidak. Kalau misalkan dia berbasis dengan tidak berbasis dengan waktu seperti contoh nanti yang bakal kita masukin sini, bakal muncul yang namanya reps atau repetisi. Repetisi itu tetap ulangan. Contoh kita bakal melakukan push up sebanyak 10 kali. Nah, untuk setnya ini adalah banyaknya repetisi repetisi di tiap set. Diulangi. Ya, diulangi. Oke. Contoh 3. Oke, nanti nah, karena kita udah menambah paket dan gerakan, dan mungkin kita ingin melihat paketan tadi, kita bisa langsung masuk ke lihat semua paket. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan yang namanya paket push dengan gerakan push up, yaitu dengan isinya itu 10 repetisi dikali 3 set. Nah, maka nanti bakal muncul seperti ini. Nah, untuk kalau misalkan yang 8 itu, atau lihat detail paket, itu nanti digunakan jika nanti
mungkin sudah ada lebih dari 10 paket dibikin. Nanti nama paketnya tuh kita bisa mencari paket berdasarkan nama paketnya. Karena di sini baru ada push. Nah, makanya untuk masih paket push bakal muncul. Oke, lanjut ke update. Nah, contoh kita pengen update paket kita. Oke, nanti kita langsung nyari nama paket lama itu adalah nama paket yang ingin diubah, yaitu push. Nah, kesulitan yang lama juga bisa diubah dari beginner. Mungkin kita, ya, kesulitan lama kita, yang lama itu beginner. Nah, kita bakal menambah data barunya. Seperti contoh nama paket baru adalah full. Dengan kesulitan baru yaitu intermediate. Oke. Nah, kita bakal ngecek lagi apakah data dari paket tersebut sudah diupdate atau belum, dilihat semua paket lagi. Oke. Karena data sudah terubah, berarti data otomatis maka paket latihan sudah terupdate. Nah, untuk yang ke-6 itu adalah update gerakan. Di sini dimana kita bisa mengubah gerakan dari sebuah paket. Nah, nama gerakan lamanya itu yaitu push up. Nah, di sini kita mungkin bakal kita ubah menjadi pull up. Nah, kan tadi yang tadi saya kasih tahu itu ada yang namanya gerakan tuh berbasis waktu. Karena yang tadi sebelumnya itu N, maka kita di sini kita bakal mencoba Y. Di mana mungkin dia bakal mencoba untuk pull up selama 1 menit atau 60 detik. Nah, di sini kita bakal lihat lagi, dilihat semua paket. Nah, data sudah terganti. Nah, di sini kita bakal mencoba untuk menghapus paket latihannya. Tapi kita bakal hapus gerakannya dulu, karena kalau misalkan kita hapus paket latihan, maka otomatis hapus gerakan bakal terhapus juga. Nah, di sini kita bakal hapus nama paketnya, kita bakal nyari nama paketnya dulu, yaitu pull. Dan kita bakal menghapus nama gerakan, yaitu pull up. Nah, gerakan pull up sudah berhasil dihapus. Nah, kita bakal lihat dulu, dilihat semua paket. Nah, data dari paket pull itu menunjukkan bahwa belum ada gerakan. Karena sudah pull up sudah berhasil dihapus. Nah, untuk yang ketiga itu adalah hapus paket latihan. Nah, di nama kita bakal nyari nama paketnya dulu. Maka dan kesulitannya juga itu tadi intermediate ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa paket full intermediate sudah berhasil dihapus. Oke, dan mungkin itu aja ya untuk menu latihan. Kita bakal bisa langsung kembali. Nah, untuk yang ketiga atau relasi member ke latihan itu mungkin bisa dijelaskan oleh Lutfi Sidki Mardian. Oke, saya bisa Fatir. Nah, kita masuk ke menu relasi antara member dan juga paket latihan. Sebelumnya udah dipaparin juga oleh teman saya Abisa dan juga Dimas tentang bagaimana kita tuh bisa membuat member baru beserta data-data tinggi badan dan juga berat badannya, ataupun juga buat paket latihan yang nanti nama paketnya bisa kita input, bisa kita ubah, bisa kita tambah gerakan-gerakan dan juga lengkap CRUD-nya. Nah, dari yang udah kita buat dua itu tadi, sorry, itu nanti bisa kita masuk ke menu relasi di mana antara member dan juga paket latihan kita buat itu bisa kita assign. Nah, misalnya kita masuk ke menu assign paket ke member, silakan coba. Nah, nama membernya di antara yang tadi kita udah buat, kita masukin salah satu. Misalnya di sini kita masukin Dimas. Dan juga nama paket yang kita udah buat. Oh. Nah, kenapa ini nggak ada? Karena tadi sebelumnya udah kita hapus. Makanya kita bisa balik dulu ke menu tadi dulu. Kita balik ke menu info latihan.
Kita kembali info latihan, kita biar singkat aja deh, kita nambahin paket misalnya push, kita tambahin beginner, kita tambahin lagi ke gerakannya itu kita tambahin push up. Yep. Tidak berbasis waktu, repetisi 10, setnya 3. Nah, di sini kalau kita lihat ke semua paket itu pasti udah ada. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian nomor 3 tadi. Korelasi member latihan. Oke. Kesan paket ke member. Nah, karena kita udah punya member namanya Dimas, dan kita udah punya paket latihan, yaitu push, yang mana itu juga udah ada nama gerakan di dalamnya. Itu kalau kita masukin nama member dan juga paket, kalau kita ketik enter di sini, nanti paket itu yang udah kita punya bakal kita assign ke Dimas. Artinya nanti Dimas ini udah terintegrasi lah dengan paket yang ada. Silakan enter coba Dimas. Nah, nanti kita lihat ke bagian 2 misalnya, lihat paket member. Nama member kita masukin. Nah, ini kita lihat bahwa di sini paket untuk Dimas itu nomor 1 adalah push atau beginner. Nah, ini artinya kita berlaku bahwa satu member itu bisa punya beberapa paket, teman-teman. Misalnya kita buat paket lain, misal pull atau leg atau mungkin high intensity training, itu nanti empat paket itu bisa kita assign ke Dimas, ataupun mungkin ada member lain, misalnya Abi. Kalau bisa Abisar kita assign dengan dua paket latihan aja itu bisa, teman-teman. Jadi nggak satu member itu satu ini ya. Jadi bisa lebih lah, one to many. Lanjut. Lalu ada hapus assignment. Kita masuk ke sini coba. Nah, di hapus assignment ini yang dimaksud adalah kita ngehapus keterikatan suatu member dengan suatu paket yang ada. Kita masukin nama member Dimas, karena di sini baru Dimas aja yang kita assign dengan suatu paket latihan. Ketika kita masukin push. Masukin jangan lupa tingkat kesulitannya, tadi kita beginner. Nah, ketika kita udah hapus assignment-nya, kita cek lagi ke lihat paket member. Belum ada assignment paket, karena tadi member Dimas yang udah terassign dengan paket push, itu udah kita putusin. Jadi udah nggak ada lagi. Begitupun kalau Dimas misalnya punya 4 paket, kita hapus assignment salah satunya, maka tersisa 3. Lanjut kita enter lagi. Terakhir kita lihat semua assignment yang pastinya kosong karena belum ada member yang terassign. Jadi di semua assignment ini, lihat semua assignment pasti akan menampilkan nama-nama member serta paket apa jadi udah terassign ke mereka gitu, teman-teman. Bisa kita kembali. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman, pemaparan dari tugas besar materi struktur data kita, teman-teman. Kita udah punya beberapa uh, fitur atau menu utama, di antara info member, yang mana kita bisa nambah, ngehapus nama-nama membernya, yang dalam mana di member ini kita nambahin nama, kita nambah tinggi badan, berat badan, dan juga ini kita bisa update progresnya, kita bisa lihat detailnya, lihat semua membernya, ataupun kita bisa ngapus juga. Jadi CRUD-nya kita lengkap. Begitupun kita di bagian latihan, kita CRUD-nya lengkap juga, teman-teman. Kita bisa nambahin paket latihannya apa, kita tambahin beberapa gerakannya, kita bisa hapus, bisa update, dan seterusnya. Itu untuk menu kedua, dan menu ketiganya aku jelasin tadi, untuk menggabungkan antara dari nama-nama member yang ada, kumpulan member yang ada, ke kumpulan-kumpulan paket yang ada, itu bisa kita assign, bisa kita gabung, teman-teman. Kurang lebih itu aja pemaparan dari tugas kita. Ada 3 fitur utama yang udah kita paparin. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan mencoba. Oke, selanjutnya kita akan balik ke PPT-nya ya. Nah, di sini kita punya pembagian tugasnya nih, per orangnya itu ada kerjaan apa aja nih. Sini misalkan saya sendiri nih, saya itu membuat struct fungsi primitive tree, itu dia bisa create atau insert-nya, lalu bisa saya membuat ya, fitur traversal, in order, pre-order, post order, dan juga saya menangani logika penghapusan node BST atau delete node-nya tadi dalam menghapus member ya. Lalu untuk fitur statistik member, rata-rata itu bisa jelasin, bisa nampilin rata-rata berat, maksimal atau minimal weight-nya tadi. Ya, rata-rata berat itu dari rata-rata target berat dari si member itu berapa, lalu maksimal dari target member, berat badan member itu berapa, dan juga minimalnya. Nah, dalam presentasinya itu atau persentasenya dalam pembuatan tugas besar ini saya 33% dan akan ditunjukkan oleh Abisar Fatir itu. Silakan Abisar Fatir. Oke, untuk di tugas besar ini saya juga tugas saya adalah membuat struk dan fungsi primitif multi
Oh ya, multi-link list parent dan child. Nah, di sini fitur yang saya buat adalah fitur tambah paket dan fitur tambah gerakan, yaitu insert class atau first. Dan ada juga fitur hapus paket, cascade delete, hapus paket beserta gerakannya. Nah, untuk dan juga fitur update data paket dan statistik paket latihan. Nah, untuk persentase di tugas besar ini mungkin saya juga 33%. Oke, selanjutnya bakal ada Lutfi Rizky Mardian. Oke, aku sendiri di tugas besar ini, aku ada bertugas untuk membuat strategi dan juga fungsi primitifnya. Juga ada logika assign pakai ke member, yaitu yang aku jelasin tadi di bagianku, nomor 3, menu utama kita yang ketiga. Juga kita ada aku ada menyusun menu utama, yaitu main CPP, dan juga integrasi ke interface-nya gitu. Dan juga ada menyusun laporan akhir dan dokumentasi berupa pseudocode dan juga screenshot-nya, yang mana di sini aku juga seimbang dengan mereka, di presentasi kita ada 33%. Oke, kurang lebih segitu aja teman-teman pemaparan dari tugas besar mata kuliah struktur data kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.